Nama Ferlan Juliansa kini menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan. Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah terungkap bahwa Ferlan juga memiliki utang dalam jumlah fantastis, yakni mencapai 1,2 miliar rupiah. Misteri mengenai sumber utang tersebut pun masih menjadi tanda tanya besar. Di tengah skandal yang menyeretnya, rekam jejak Ferlan sebagai politikus turut menjadi bahan perbincangan. Berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pria kelahiran Palembang, 23 Juli 1972 ini merupakan lulusan SMA dan sudah berkecimpung di dunia politik sejak menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Oku periode 2014 hingga 2019. Sebagai anggota Komisi 3 DPRD Oku dari fraksi PDI Perjuangan, ia sejatinya memiliki tugas utama mengawasi penggunaan anggaran untuk kepentingan rakyat. Namun, dugaan keterlibatannya dalam praktik korupsi justru mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di daerah tersebut. Ferlan yang menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPRD Oku dari fraksi PDI Perjuangan seharusnya berperan dalam mengawasi penggunaan anggaran demi kepentingan masyarakat. Dalam kasus ini, ia bersama dua rekannya di DPRD Oku, M. Fahrudin atau Ketua Komisi 3 dan Umi Hartati atau Ketua Komisi 2 justru diduga meminta jatah proyek dari pembahasan RAPBD 2025. Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebutkan proyek untuk pokok pikiran atau pokir DPRD awalnya disepakati senilai 40 miliar rupiah. Namun, karena keterbatasan anggaran, jumlahnya dikurangi menjadi 35 miliar rupiah. Dari proyek-proyek tersebut, anggota DPRD diduga menerima fee sebesar 20% dengan total mencapai 7 miliar rupiah. Menjelang Idul Fitri, Ferlan dan rekan-rekannya menagih komitmen pembayaran kepada Kepala Dinas PUPR Oku, Nopriansyah. Hasilnya, Nopriansyah menerima uang suap sebesar 2,2 miliar rupiah dari pihak swasta sebelum akhirnya KPK melakukan operasi tangkap tangan. Ferlan dijerat dengan pasal 12A atau 12B, 12F, dan 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Awalnya, proyek untuk pokir DPRD ini disepakati senilai 40 miliar rupiah. Namun kemudian dikurangi menjadi 35 miliar rupiah karena keterbatasan anggaran. Sebagai bagian dari kesepakatan, anggota DPRD mendapatkan fee sebesar 20% dari proyek-proyek yang dijalankan, dengan total jatah untuk DPRD mencapai 7 miliar rupiah. Menjelang Idul Fitri, Ferlan dan rekan-rekannya menagih komitmen pembayaran kepada Kepala Dinas PUPR Oku Nopriansyah yang akhirnya menerima uang suap sebesar 2,2 miliar rupiah dari pihak swasta sebelum akhirnya KPK melakukan OTT. Ferlan dijerat dengan pasal 12A atau 12B, 12F, dan 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi ini. Berikut laporan harta kekayaan yang dimiliki oleh Ferlan, mencakup data pribadi, data harta, hutang, dan total harta kekayaan mencakup Rp103.984.535. Terungkapnya kasus ini kembali mencoreng wajah legislatif daerah dan memperlihatkan masih maraknya praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik. Publik kini menanti perkembangan selanjutnya dari kasus yang mengguncang Sumatera Selatan ini.